Terima kasih masih bersama Azul Corner serta narasumber kita Melanie Subono. Mel, ada bocah kecil mati, dibunuh, meninggal, diduga kuat dibunuh, dikubur di bawah kandang ayam. Sampai sekarang polisi belum define tuh siapa yang paling enggak suspected-nya siapa gitu, baru 1 orang itu juga masih belum. Anda melihat telat nggak sih pemerintah ini? Telat. Tapi kita kalau bukan telat kan bukan pemerintah kita. Tapi gue nggak selalu bisa menyalahkan pemerintahnya. Menurut gue banyak hal kenapa gue doyan gerakin anak muda atau apapun, karena menurut gue kebanyakan masalah atau kenapa bisa sampai kayak sekarang negaranya salah gue sendiri. Kenapa dulu gue banyak ngebiarin? Kenapa dulu banyak nggak? Dosa terbesar negara ini menurut gue pembiaran. Dan gue tidak pernah lihat bedanya orang diem sama orang setuju soalnya. Itu yang gue selalu pengen gerakin anak muda. Ngomong kalau nggak setuju ngomong. Kalau semua anak muda bergerak, gue rasa pemerintah lama-lama juga makin hati-hati kali, gitu kan. Kalau ngomong soal Angelin, like 2-3 bulan sebelum kejadian Angelin, gue mencoba menggalang beberapa teman-teman, banyak sebenarnya seniman, musisi segala macam. Karena Bali? Di Jakarta di Bali, dimanapun. Tapi fokusnya adalah Bali. Karena kita baru mendapatkan data dan ada meeting tertutup apa segala macam. Pokoknya itu dari banyak kepolisian internasional yang mereka memegang data bahwa Indonesia adalah destinasi tertinggi sekarang untuk para penjahat kriminal pedofil terutama. Karena masuk Indonesia itu sangat gampang dan minimal 20 pedofil dunia masuk ke Bali setiap 2 bulan. Terdekat itu dari polisi New Zealand dan Australia. Nah, aku berusaha ngomong ke teman-teman. Itu international pedophile ya? Itu international pedophile karena FBI pun megang data. Dan waktu itu kita coba datang ke segala macam badan sampai mana aja lah yang aku bisa kepikiran. Dan kita punya 2 gerakan namanya We're Watching dan It is not okay. Sudah sempat ke pemerintah juga, ke polisi misalnya. Jadi waktu itu kita bagi split kan, bagi ini segala macam. Sudah, polisi lokal Bali, polisi Jakarta, bahkan coba ke LBH atau yang kayak gitu-gitu. Udah, tapi ya oke ditanggepin basa-basi gitu dong lah, basa-basi gitu. Aku menceritakan bahwa biasanya tuh modus operandi begini gini segala macam. Kita bikin 2 gerakan. Satu kita pengen bikin We're Watching, itu supaya orang siapapun yang melakukan itu ngerasa diawasin. We're watching, gue Melanie and I'm watching you, yang gitu-gitulah. Satu lagi kita bikin gerakan ke anak kecilnya, it is not okay, karena anak kita jarang diajarin kan bahwa don't go with strangers gitu, kayak boleh kan, atau lo nggak boleh dipegang bagian mananya gitu. Kita pengen bikin 2 itu. Setengah mati kagak ada terus, lo apaan sih ngomongnya kayak gituan, lo apaan sih kejadiannya Angelin yang persis kejadiannya sama. Dan 2 bulan setelah gerakan kurang itu lebih lah, aku lupa persisnya gitu. Waktu itu kita nge-launch gerakan itu pada saat Alice Day. Pernah dengar mungkin Alice Day itu? Di mana hari pedofil sedunia berpesta. Di situ kan, nah itu nggak lama kemudian itu kejadian si Angelin. Dan kita meresmikan itu di Bali, karena Bali itu sudah sangat tinggi pedofilnya. If you wanna Google or browse yang tidak ke lock, itu banyak sekali sekarang yang benar-benar dengan anak kecil dari Indonesia. Jadi Anda ngelihat sebetulnya kasus Angelin ini lebih sebagai akibat dari apa yang Anda sebut sebagai pembiaran ibunya pun sekalipun. Karena dari Save Childhood waktu itu juga sudah datengin, itu geng yang kita gerak itu sudah datengin ibunya. Pedofil tidak akan bisa bergerak kalau ada restriksi di dalam rumah ya. Yes, artinya perlindungan terhadap perlu lah. Dan anak kita kan memang tidak selalu diajarin kayak bule kan, nggak boleh jalan sama orang asing. Jangan biarin lo dipegang bla bla gitu kan, itu juga perlu. Semua perlu lah, gerakan bareng sebetulnya harusnya sih. Tapi memang the pedophile case di Bali itu tinggi sekali. Dan mereka dilindungi oleh organisasi-organisasi geng-geng pemuda yang sangat kuat di sana. Yang memang susah ditembus. Plus di sana kan pemerintahnya juga agak somplak ya. Gitu. Dalam kasus Angelin, apakah ini bagian dari operasi pedofil atau pembiaran di dalam rumah tangga aja? Artinya kalau menurut aku. Dua-duanya. Walaupun belum kebukti ya, nggak tahu karena begitu udah mulai kasus ini gede dong, kita kan pasti disingkirin tiap kali kan gitu. Oh ini polisi kerja ya, sih udah amat yang penting lo kerja gitu. Aku bilang sih iya, itu bagian dari. Dan orang kita kan gitu, kadang lihat kasus yang terjadi bule atau lihat TV atau lihat apa dibiarin, mereka akan mencontoh melakukan itu kan. Mereka mencontoh, dan pembiaran di rumah Angelin itu kan juga sangat parah. Sangat parah pembiarannya gitu. Ya lo anak di mana jadi nggak tahu. Itu buat gue sih. Tidakkah dalam kasus Angelin sebetulnya persepsi tumbuh lebih dulu ketimbang fakta? Karena kita kan cepat ya persepsi ya. Doyan-doyan, kalau kita kan emang doyan ya. Ya mungkin, nggak tahu deh. Kalau gue sih lebih menyayangkan intinya
ini loh, gue pernah menawarkan preventive action berbulan-bulan sebelumnya dan gue dicuekin. Sekarang lu pada panik. Ya, tapi mungkin orang kita punya kebiasaan, pertama they're very preventive, they're very judgmental atau doyan kan untuk duluan. Wah, menurut gue. Dan orang kita memang punya hobi untuk kejewer dulu, baru bergerak. Ya kalau if that's what it takes ya udah, mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Which udah kejadian lagi kemarin kan. Kenapa saya bertanya soal persepsi dan fakta? Karena aktivis-aktivis sosial, termasuk organisasinya Meli misalnya, itu gampang sekali dituduh sebagai membentuk persepsi dulu tanpa melihat fakta yang ditemukan belakangan. Aku nggak bisa bilang aku bergerak atas persepsi karena aku bergerak atas data. Data yang sudah masuk, data yang udah dikasih. Aku tidak pernah, sama kenapa mesti gue jauh-jauh ke Mary Jane? Orang gue telat kali ngomong Mary Jane, tapi gue tidak akan mulai sebelum gue duduk bareng orang tuanya, lawyernya, ke rumahnya, apa segala macam. Kalau gue sih, gue akan selalu bergerak berdasarkan data dan apa yang gue lihat sendiri. Mau itu telat, mau itu duluan, tapi yang penting gue bergerak bukan katanya atau denger ya gara-gara apa gitu. I go myself. Mungkin nggak tahu deh. Dan kasus Angelin masih terlibat? Oh enggak, kalau udah gini kan Udah enggak? polisi kita kan benar-benar kerja. Kalau udah kerja sama aja kayak Satina ini itu. Kalau pemerintah udah gitu, pemerintah sibuk kita di. Menterinya juga pada datang ke sana Iya, kan? nggak apa-apa lah. Nggak tahu ngapain? Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan. Ya saya sih jalan-jalan ya Pak.